Halo semuanya, selamat datang di podcast Innovation Strategic Listen for Emerging Market Leaders. Jadi di episode kali ini kita akan membahas nih bagaimana inovasi model bisnis menjadi strategi utama perusahaan untuk bertahan dan tumbuh di tengah perubahan teknologi, tekanan pasar, dan ketidakpastian ekonomi global. Jadi di sini aku gak sendiri guys, jadi aku bareng teman-temanku. Halo Kak Agnia. Halo. Halo Kak Arani. Halo Kak Imel. Halo. Dan halo Kak Humay. Halo. Oke, di episode kali ini yang perlu digarisbawahi adalah inovasinya bukan sekedar inovasi produk. Dalam literatur strategi bisnis, inovasi model bisnis justru sering dianggap lebih berdampak karena menyentuh perusahaan menciptakan nilai, menyampaikan nilai ke pelanggan, dan menangkap nilai dalam bentuk keuntungan. Benar banget. Dan untuk membuktikan itu ya, kita mengkaji 4 perusahaan terbuka dengan karakteristik yang berbeda-beda. Pertama, Gojek sebagai perusahaan digital dari emerging market. Kedua, Toyota sebagai perusahaan manufaktur mapan. Ketiga, Apple sebagai perusahaan teknologi berbasis ekosistem. Dan Nokia sebagai contoh transformasi bisnis radikal. Nah, keempat perusahaan ini berada di fase siklus hidup yang berbeda, tapi semuanya menghadapi strategic inflection point, yaitu momen di mana strategi lama tidak lagi cukup efektif. Nah, dari sini kita ingin menarik pelajaran yang relevan, khususnya bagi pemimpin di pasar berkembang, yang sering harus menyeimbangkan antara pertumbuhan, profitabilitas, dan keterbatasan sumber daya. Perusahaan pertama yang akan kita bahas yaitu Gojek, dimulai dari Kak Ana. Oke, terima kasih Kak Agnia. Jadi kita mulai dari Gojek dulu ya teman-teman. Nah, Gojek berdiri pada tahun 2010 sebagai layanan ojek online berbasis call center. Pada tahap awal, modal bisnis Gojek sangat sederhana, menghubungkan pengemudi dan penumpang, lalu mengambil komisi dari setiap perjalanan. Nah, tapi Gojek ini juga punya masalah nih. Masalah apa ya kira-kira? Oke, model ini tuh punya masalah struktural. Marginnya tipis, biaya subsidinya tinggi, kemudian persaingan ketat membuat profitabilitas sulit dicapai. Ini masalah klasik sih dari platform digital di emerging market, di mana daya beli konsumen relatif terbatas. Nah, dari sini inovasi model bisnis Gojek itu menarik. Gojek nggak hanya memperbaiki layanan transportasinya aja, tapi dia juga mengubah logika bisnisnya dengan membangun ekosistem super app. Nah, ekosistem super app ini gimana sih? Nah, secara teori, hal ini sejalan dengan konsep two-side platform yang kemudian berkembang menjadi multi-side ekosistem. Gojek menambahkan GoFood, GoSend, GoMart, dan layanan keuangan digital seperti GoPay, sehingga satu pengguna bisa menghasilkan banyak transaksi. Tapi, yang sering luput dibahas adalah peran datanya teman-teman. Dengan banyaknya layanan, Gojek tuh memperoleh data perilaku pengguna yang sangat kaya. Ini memungkinkan personalisasi, cross-selling, dan efisiensi promosi. Nah, terus juga dari sisi finansial, dampaknya itu sangat jelas. Pada kuartal pertama 2025, GTV GoTo tumbuh 54% secara tahunan menjadi 83,2 triliun. Nah, pendapatan bersih naik 37% dan adjust EBITDA mencapai 393 miliar. Yang artinya bisnis ini sudah menghasilkan keuntungan operasional nih teman-teman. Oke, hal ini menunjukkan pergeseran strategi dari growth at all cost ke profitable growth, di mana Gojek mulai mengurangi subsidi, meningkatkan take rate, kemudian fokus pada segmen dengan margin tinggi seperti GoFood dan fintech. Itu adalah solusinya. Ada solusi lain nih, apa itu? Nah, solusi inovatif yang dilakukan Gojek itu bukan hanya dengan memotong layanan seperti yang dibilang Humay, tapi dengan mengintegrasikan layanan agar biaya akuisisi pelanggan menurun dan customer lifetime value meningkat.
Nah, pelajaran pentingnya tuh apa sih yang bisa kita dapat di emerging market? Inovasi model bisnis seringkali harus berbasis ekosistem lokal, bukan sekadar meniru model global seperti halnya pada Uber dan DoorDash. Bagi pemimpin pasar berkembang, Gojek menunjukkan bahwa skala besar harus diimbangi dengan disiplin finansial dan inovasi struktural. Selanjutnya, kita beralih ke Toyota. Oke, di Toyota hari ini kita akan membahas konteksnya sangat berbeda. Toyota adalah perusahaan mapan dengan sistem produksi yang sangat efisien, tapi justru itu yang membuat perubahan menjadi tantangan. Apa tuh tantangannya? Nanti akan dijelaskan sama Kak Ana. Nah, di industri otomotif saat ini menghadapi disrupsi besar dari elektrifikasi, digitalisasi, dan kendaraan otonom. Banyak pihak menganggap bahwa perusahaan lama akan kalah dari pemain baru. Tapi beda dengan Toyota. Nah, namun Toyota itu merespon dengan strategi yang khas banget, yaitu multi-pathway strategy. Mereka tidak bertaruh pada satu teknologi aja, tapi melainkan mengembangkan hybrid yang seperti kita lihat sekarang, plug-in hybrid, EV, dan hydrogen fuel cell. Oke, dalam teori strategi, hal ini tuh mencerminkan pendekatan real options. Toyota memberi fleksibilitas masa depan dengan berinvestasi pada beberapa jalur teknologi sekaligus. Toyota juga memahami bahwa pasar itu tidak homogen, teman-teman. Di negara maju dengan infrastruktur yang kuat, EV mungkin ideal. Akan tetapi di emerging market, hybrid masih jauh lebih relevan secara ekonomi dan lingkungannya. Nah, selain itu, Toyota juga mengubah model bisnisnya dari produsen mobil menjadi mobility company. Mereka berinvestasi besar dalam software, data, dan layanan mobilitas. Nah, contohnya itu kolaborasi dengan Waymo untuk kendaraan otonom dan dengan NTT untuk AI menunjukkan bahwa Toyota beralih dari model tertutup ke kolaboratif. Nah, secara keuangan, strategi ini tuh terbukti aman ya yang dilakukan Toyota. Pendapatan Toyota pada tahun fiskal 2025 kemarin mencapai sekitar 48.036,7 miliar yen dengan pertumbuhannya 6,5% dan laba tetap tinggi karena dominasi kendaraan hybrid yang banyak banget diminati orang. Betul banget, dengan hal ini menunjukkan bahwa inovasi tidak selalu harus disruptif. Inovasi bisa berupa evolusioner selama selaras dengan kapabilitas inti perusahaan. Terus, pelajaran pentingnya adalah perusahaan mapan bisa berinovasi tanpa kehilangan stabilitas, asalkan strategi didasarkan pada pemahaman pasar dan manajemen resiko. Untuk perusahaan kedua yang kita bahas adalah Apple, yang akan dimulai dari Kak Ana. Silakan Kak Ana. Oke, terima kasih Kak Agnia. Untuk perusahaan ketiga, kita akan membahas Apple ya teman-teman. Jadi Apple itu menghadapi tantangan berbeda juga nih. Pasar smartphone sudah matang sehingga pertumbuhan berbasis volume tidak lagi berkelanjutan. Tapi kerennya Apple itu merespon dengan inovasi model bisnis berbasis layanan dan ekosistem. Mereka mengubah fokus dari penjualan perangkat ke pendapatan berulang. Nah, pada kuartal keempat fiskal di 2025 kemarin, pendapatan Apple itu mencapai 102,5 miliar dolar dengan segmen service mencetak rekor tertinggi dan margin jauh di atas hardware. Oke, secara teori, hal ini adalah pergeseran dari produk centric ke ekosistem centric bisnis model. Jadi nilai tidak lagi hanya ada pada produk, tapi pada pengalaman terintegrasi. Integrasi verifikasi dari Apple menciptakan lock-in efek yang kuat. Begitu pengguna masuk ekosistem Apple, biaya untuk keluar menjadi sangat tinggi. Nah, terus juga bundling Apple One juga contoh inovasi model bisnis yang strategis. Meski Apple TV Plus belum menguntungkan, bundling meningkatkan retensi pelanggan nih. Tapi masalah terbesar Apple adalah tekanan regulasinya.
Solusinya adalah penyesuaian kebijakan tanpa mengorbankan kontrol pengalaman pengguna. Nah, dari itu semua, Apple itu menunjukkan bahwa inovasi model bisnis bisa menjadi alat defensif sekaligus ofensif nih bagi perusahaan. Oke, selanjutnya kita ke perusahaan keempat, yaitu Nokia. Gimana Kak Email Nokia? Oke, siapa sih yang nggak tahu merek Nokia ya? Nokia adalah contoh transformasi paling radikal dari pemimpin pasar ponsel global. Nokia ini kehilangan relevansi karena gagal membaca perubahan pada smartphone. Tapi kalian tahu nggak kalau Nokia tuh aslinya tuh nggak berhenti loh teman-teman. Mereka tuh keluar dari bisnis handset dan fokus ke infrastruktur jaringan, termasuk 5G, cloud, dan AI. Nah, kemudian akuisisi Infinera senilai 2,3 miliar dolar memperkuat posisi Nokia di jaringan optik bernilai tinggi. Restrukturisasi organisasi menunjukkan perubahan dari produk ke solusi. Ini inti inovasi model bisnis Nokia. Nah, dari semua tadi, secara finansial, meskipun profitnya fluktuatif, free cash flow tetap positif, dan target profit jangka menengah cukup ambisius nih di Nokia. Oke, pelajaran utama dari Nokia adalah keberanian untuk meninggalkan identitas lama demi relevansi jangka panjang. Jadi kita udah selesai nih guys. Jadi Kak Arani, Kak Humay, Kak Agnia, Kak Email tadi sudah menjelaskan 4 perusahaan. Nah, jika kita rangkum, keempat perusahaan ini menunjukkan bahwa inovasi model bisnis adalah respons strategis terhadap perubahan lingkungan. Nah, Gojek sendiri mengajarkan pentingnya ekosistem. Toyota tentang fleksibilitas, Apple tentang pendapatan berulang, dan Nokia tentang transformasi. Nah, untuk emerging market leaders-nya, inovasi itu harus kontekstual. Harus ada datanya juga, berbasis data, dan berorientasi pada jangka panjang agar bisnis atau perusahaan tersebut bisa sustain sampai lama. Betul banget, karena inovasi bukan soal siapa paling cepat, tapi siapa yang paling adaptif. Oke, begitu teman-teman. Jadi, terima kasih sudah mendengarkan podcast dari kami yang judulnya Innovation Strategies Lesson for Emerging Market Leader. Sampai jumpa semuanya. Dadah! See you di podcast kita selanjutnya. Dah.